semuanya, ini udah yang video terakhir dari penjelasan kendali dan jaminan mutu untuk produk darah. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar pemeriksaan fisik untuk produk darah, juga sudah disinggung sedikit bahwa kita perlu memeriksa swirling pada produk trombosit concentrate. Nah, sekarang kita agak sedikit bahas kembali ya. Pemeriksaan fisik khusus pada trombosit concentrate itu ditambahkan pemeriksaan keberadaan swirling atau pusaran trombosit dengan cara menggoyangkan kantong darah gitu. Jadi si TSA itu memang disimpan di platelet agitator ya, jadi dia selalu bergoyang. Nah, kalau kita mau ngecek keadaan fisiknya, kita tinggal goyangkan aja kantongnya. Jika ada pusaran di sana kayak angin gitu ya, nah itu berarti ada trombosit konsentrate-nya, karena warna plasma dengan warna trombosit hampir mirip kuning gitu ya warnanya, tetapi ada bedanya. Oke, nah ini adalah ilustrasinya. Jadi trombosit konsentrate-nya bergerak kayak ikan-ikan ini ya, warnanya hampir mirip dengan airnya tapi beda gitu. Oke, kita lihat. Ini adalah salah satu contoh dua kantong trombosit concentrate ya. Kalau kita melakukan QC, berarti yang mana yang berisi trombosit atau maksudnya yang mana yang trombosit concentrate dalam keadaan baik. Kita lihat ada dua kantong di sisi kiri dan sisi kanan. Yang sisi kiri ini dia ada kuning, terus ada bulir-bulirnya gitu ya, kecil-kecil sekali di dalamnya kayak serbuk. Nah, kalau yang ini pure kuning. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang sisi kiri ini ada trombositnya, sedangkan yang sisi kanan ini nggak ada trombositnya. Itu adalah bagian dari QC-nya trombosit concentrate. Haruslah kita melakukan penggoyangan untuk melihat adanya swirling, adanya trombosit di sana kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih pada alur pemeriksaan yang ketiga. Kita biasanya di step ketiga ini melakukan pemeriksaan kontaminasi bakteri ya. Dimana step by stepnya adalah kita melakukan inokulasi sampel ke sampel botol BPA dan BPN, aerob dan anaerob ya. Jadi nanti kita bisa membedakan dua jenis bakteri, yaitu bakteri aerob sama anaerob. Aerob itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya, sedangkan anaerob yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya ya. Nanti sampelnya yang kita butuhkan itu masing-masing adalah 8 hingga 10 ml aja. Terus kita inkubasi selama 5 hari di inkubator back alert. Nanti kita bisa membaca hasilnya apakah di dalam sampel yang kita punya itu terdapat bakteri. Nah, apakah seluruh UTD sudah melakukannya? Jadi yang perlu Ibu jelaskan di sini adalah belum seluruh UTD melaksanakan pemeriksaan kontaminasi bakteri ini. Baru UTD yang tingkatnya utama dan madya saja. Nah, untuk satu DIY ini sendiri yang sudah melakukan pemeriksaan kontaminasi bakteri baru ada satu UTD, yaitu UTD PMI Kota Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk PMI-PMI yang lainnya belum, tetapi secara rutin sudah mengirimkan sampelnya juga ke PMI DIY ya, PMI Kota Yogyakarta untuk kemudian diperiksa di sana gitu. Nah, Ibu sih berharap banget bahwa kondisi akan segala kembali pulih, jadi kita bisa praktikum ini juga. Nanti kita akan dibantu sama Bu Beta juga untuk praktikum pemeriksaan kontaminasi bakteri ini, dan kita juga akan kerja sama dengan BLK untuk bisa mengetahui karakteristik bakterinya itu bagaimana. Oke, nah ini kita keep dulu ya bahwa pemeriksaan kontaminasi bakteri itu ternyata perlu, dan kita akan lihat nih sekarang berikutnya adalah tentang ini kontaminasi bakteri pada darah itu apa sih? Jadi kontaminasi bakteri pada darah adalah masuknya bakteri beserta produk yang tidak diinginkan ke dalam darah. Nah, kontaminasi bakteri ini bisa disebabkan atau berasal dari produksi kantong darahnya, walaupun masih kecil kemungkinannya ya. Terus pada proses
aftafnya, saat kita aftaf pendonor itu kayaknya resiko yang cukup besar juga. Kalau disinfeksinya tidak baik, maka bakteri itu akan masuk bersamaan ketika kita menusukkan jarum ke pendonor kayak gitu. Adapun kalau misalnya ada di kulit pendonor itu biasanya bakteri yang flora normal. Maksudnya flora normal itu bakteri yang biasanya ada di kulit manusia gitu ya. Kemudian bisa juga akibat bakterimia pada pendonor. Nah, apa bedanya dengan yang tadi proses aftaf? Jadi kalau aftaf itu bakterinya masih ada di luar tubuh, kemudian jadi masuk ke dalam darah itu melalui proses penusukan itu tadi. Tapi kalau bakterimia itu memang bakterinya udah ada di dalam tubuhnya si pendonornya kayak gitu. Jadi tubuh pendonor memang udah terinfeksi bakteri, ketika kita ambil darahnya maka ya bakterinya juga ikutan masuk karena bakterinya ada di darah gitu ya. Kemudian yang keempat bisa jadi proses kontaminasi itu terjadi pada proses pemisahan komponen darah atau produksi produk darah. Jadi kalau misalnya kita produksi PRC dari WB, nah mungkin saja pada proses produksi itu ada kontaminasi bakteri atau masuk bakterinya saat proses itu. Maka dinyatakan bahwa produk darah yang punya kemungkinan kontaminasi bakteri paling besar adalah produk darah yang proses produksinya paling panjang, seperti kalau kita produksi TC sama FFP ya, sama plasma itu kan prosesnya lebih panjang daripada produksi PRC. Nah itu kemungkinannya kontaminasinya lebih besar. Udah gitu TC disimpannya di suhu berapa? Bukan 4-6 ya, disimpannya di suhu 18-22 kayak gitu. Atau ada yang bilang 20-24 gitu. Nah, terus bisa juga terjadi kontaminasinya saat proses transfusinya berjalan gitu. Nah, beberapa jenis bakteri yang dilaporkan mengontaminasi produk darah itu ada Staphylococcus aureus, kemudian ada Bacillus, ada Corynebacteria, ada Dipteroid, ini penyebab difteri ya. Kemudian ada bakteri akne nih, penyebab jerawat, sampai masuk loh ya ke dalam produk darah. Terus ada penyebab pneumonia bakterinya, kemudian ada Escherichia coli. Nah, ngapain nih menyebabkan diare ya si Escherichia coli ini. Kemudian ada lagi juga ada Yersinia ini bakterinya, ada Pseudomonas fluorescens, ada yang Pseudomonas aeruginosa. Nah, rata-rata bakterinya ini ada juga yang flora normal jenisnya, tapi ada juga yang dia itu kontaminasi bakteri pada produk darah ini meningkatkan resiko reaksi transfusi pada pasien ya. Jadi kalau misalnya ada pelaporan bahwa setelah ditransfusi pasien jadi demam, ada juga yang diare. Nah, kita juga bisa memprediksinya bahwa ada kemungkinan kontaminasi bakteri pada produk darahnya sehingga menyebabkan adanya reaksi transfusi pada pasien ya. Jadi kontaminasi bakteri adalah salah satu penyebab terjadinya reaksi transfusi pada pasien ya. Kemudian tahap pemeriksaan akhir dari uji produk darah ini adalah pemeriksaan hematologi. Nah, menggunakan hematologi analyzer. Alhamdulillahnya kalian sudah pernah praktikum menggunakan hematologi analyzer ya, mini project, walaupun belum mengoperasikan sendiri, tetapi kita dalam waktu dekat memang ada planning untuk pembelian hematologi analyzer di laboratorium. Nah, mudah-mudahan nanti alatnya datang pas ketika kita sudah siap untuk praktek kayak gitu ya. Nah, pemeriksaan hematologi ini apa? Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kualitas darah dari jumlah sel darahnya. Jadi kalau kita punya ada sel darah merah, sel darah putih, sel keping darah gitu ya, si trombosit, itu ada jumlah-jumlah minimum yang harus dipenuhi agar dia lolos sebagai produk darah. Jadi nanti melalui hematologi analyzer ini kita bisa
menghitung atau mendapatkan informasi berupa jumlah eritrosit, jumlah leukosit, 5 jenis leukosit ya, kemudian jumlah trombosit, kadar Hb dan hematokrit. Nah, ini kita dapatkan kalau produk darah yang kita uji WB. Tapi kalau kita pakainya PRC, ini juga sebenarnya masih bisa kita dapatkan, tapi ya hanya sedikit ya, limit leukosit ya, sedikit. Kemudian kalau untuk TC berarti kita nggak akan dapat data eritrosit, leukosit, kita hanya dapat trombosit aja, kayak gitu. Oke, nah ini adalah akhir dari penjelasannya. Nanti ini juga masuk ke dalam soal UAS. Jadi nanti yang Ibu tanyakan adalah alur pengujian atau alur quality control dari produk darah. Ternyata ada 4 ya alur totalnya. Nah, maka kalian nanti harus menjawab sesuai 4 yang sudah Ibu jelaskan ini ya. Baiklah, ini adalah akhir pembelajaran kendali dan jaminan mutu teorinya. Ketemu di ujian, sukses untuk ujiannya bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.